Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mediti yang saya cintai dimanapun berada. Kali ini saya ingin membahas apakah Mediti ini boleh digunakan untuk orang yang ada gangguan pada fungsi hatinya. Jadi ada statement bahwa Mediti itu tidak boleh digunakan untuk orang yang ada gangguan fungsi hati. Sebetulnya ini pernyataan yang tidak benar, karena dalam dosis yang sangat tinggi, tidak selalu terkait dengan dosis yang rendah. Bisa juga dosis yang tinggi mengganggu fungsi hati, tapi dosis yang rendah justru memperbaiki fungsi hati dan melindungi hati itu sendiri, gitu ya. Jadi di dalam paradigma pengobatan itu tidak berlaku, oh kalau yang tinggi begitu, kalau yang rendah pun begitu, tidak ya. Jadi di dalam memperbaiki fungsi hati ini, kandungan EGCG di dalam Mediti ini berada di dalam dosis yang kecil ya. Dosisnya tidak sampai 300 mg EGCG, dan itu berada di dalam campurannya dengan ekstrak tehnya. Nah ini loh. Jadi ini banyak orang-orang yang melihat, membaca itu ya hanya sepintas-sepintas begitu saja kan gitu ya. Tapi sebetulnya bahwa EGCG kalau dia itu tercampur dengan ekstrak teh itu aman ya. Bahkan di dalam panel pakar yang di Eropa, EFSA itu mengatakan dosisnya sangat tinggi untuk bisa toksik itu ya. Dosis epigalokatekin galatnya itu bisa sampai 800 mg per hari. Ya, 800 mg per hari itu berapa ya? Kira-kira ada 16 bungkus. 16 bungkus PDT itu diminum satu kali sehari ya, kan nggak mungkin ya toh? Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, jangan terpengaruh dengan katanya ini bisa mengganggu fungsi hati. Tidak benar itu. Bahkan saya katakan juga pada Badan POM bahwa statement itu tidak benar ya. Karena berpedoman kalau yang dosis besarnya itu mengganggu fungsi hati, dosis kecilnya juga mengganggu fungsi hati. Tidak. Banyak juga riset-riset yang menyebutkan bahwa justru pada dosis kecil itu bisa membantu, memperbaiki dan melindungi fungsi hati. Istilahnya adalah hepatoprotektif. Nah ini yang harus kita pahami bersama, bahwa EGCG di dalam dosis kecil itu bersifat hepatoprotektif, artinya dia malah melindungi hati itu. Dan ini bukan saya ngarang-ngarang, bukan ya. Jadi ini berdasarkan hasil riset yang sudah saya baca. Banyak juga loh ya, hasil penelitian itu mengatakan bahwa dosis kecil pada epigalokatekin galat ini justru bisa mencegah, menghindari, memblok timbulnya kanker hati malahan. Malah orang kalau kanker hati itu diberi epigalokatekin galat. Lah ini kan agak berlawanan ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang mengambil suatu kesimpulan yang salah. Lah ini loh yang kadang-kadang harus perlu diluruskan, bahwa kesimpulan-kesimpulan itu diambil dari analogi-analogi yang tidak bisa nyambung gitu ya. Oh kalau tingginya begitu maka rendahnya begitu. Lah kan nggak benar ya, ini suatu logika yang tidak benar. Nah ini harus kita luruskan. Dan saudara-saudaraku semua, jangan terpengaruh begitu. Jadi kita harus berpedoman pada evidence base yang sudah ada. Jadi bahwa pada kadar kecil itu justru banyak digunakan untuk melindungi hati, agar orang-orang yang menderita hepatitis kemudian justru malah harus minum teh gitu ya. Bukan malah justru dihindari. Lah ini suatu pemikiran yang salah gitu ya. Jadi saran saya, jadi orang-orang yang heparnya bermasalah, malah gunakanlah epigalokatekin galat atau Mediti ini dalam dosis-dosis yang wajar gitu ya. Dalam dosis-dosis yang wajar silahkan digunakan. Begitu saya kira. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.